Ini satu dia pegang king cobra ini yang gede, satu pegang cobra biasa yang jadi makanannya. Nah cuma netizen jadi salah fokus, Ustaz. Jadi ketika Panji upload videonya, kan bukan 2 tuh katanya, ada 3 ular katanya yang ditangkap si Aki, katanya satunya gelantungan. Ular si Aki. Di rumah dia banyak di belakang. Apaan? Kecoa. Saya yang kabur, Ustaz. Serius? Iya. Ular berani, kecoa kagak berani. Payah nih. Nggak kayak saya. Saya aja takut juga. Kalau saya sama ular takut, kalau ini takut bini. Sama. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantaziru sa'ah. Apabila suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, nunggu hancurnya. Nah sekarang kita ceramah, ya kan? Iya. Suruh megang garaga, mampus kita. Apa kita tuker? Kita megang garaga, Bang Panji ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Assalamualaikum teman-teman, salam lestari. Jadi hari ini alhamdulillah, makasih buat Pak Ustadz J. Iya, makasih buat Pak Ustadz Zaki. Ini di rumah beliau nih sekarang. Iya, di rumahnya Pak Ustadz J. Yang modalin saya. Iya. Pak Haji Pak, yang penting enaknya aja deh. Namanya tamu nerima aja ya. Ngomong-ngomong nih teman-teman, Panji sekarang lagi sama 2 guru Panji. Yang pertama Pak Ustadz Zaki, yang kedua adalah Pak Ustadz J. Dan mereka ternyata punya channel YouTube. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian subscribe dulu channelnya Pak Ustadz Zaki di sini dan channelnya Pak Ustadz J di sini. Subscribe jangan enggak, karena banyak konten bermanfaat, ada faedahnya dan pokoknya manfaat buat kalian. Subscribe. Jadi hari ini tuh Panji silaturahim ke Pak Ustadz Zaki karena udah lama banget Panji nggak ketemu sama Pak Ustadz Zaki ya Pak Ustadz. Terakhir tuh kita sebelum Ke rumah. acara sunatan. Dia ketemu Pak Ustadz. Sebelum COVID. Bener. Yang paling saya ingat bos, waktu ke rumah beliau. Garaga itu. Nah, ngomongin ular nih Pak Ustadz. Kebetulan kan tadi Panji tuh abis dari net. Di sana tuh Panji diundang ya di bintang tamu buat acara ini Ramadan. Iya. Nah, kebetulan tuh kan kemarin itu ada warga Pak Ustadz nyerahin king cobra baru ke rumah. Jadi Nyerahin. Cobra, bro. Jadi uniknya tuh yang nangkepnya itu aki-aki, kakek-kakek Pak Ustadz, tapi cuma pakai celana dalam. Waduh. Iya Pak Ustadz. Celana dalam segini apa bener? Sempak. Aki-aki pakai sempak ngondoy dong. Iya. Serius Pak Ustadz. Ini juga Panji kaget. Jadi yang nganterin bukan si Aki yang nangkep. Jadi ada warga yang emang dikasihin ularnya gitu kan, dianterin ke rumah. Terus Panji lihat kan si king cobranya gitu Pak Ustadz. Loh, ini yang nangkapnya mana? Ada di rumahnya. Kok nangkapnya pakai celana dalam doang? Panji mikir awalnya kan emang kepercayaan dia kah gitu atau apa. Ternyata pas Panji tanya ke rumahnya langsung, dia tuh lagi nyemprot ini padi, Pak Ustadz. Nyemprot padi biar nggak gerah katanya. Emang dia suka buka celana. Itu konyol juga sih emang ceritanya. Itu memang AC alami. Iya. Jadi kan itu king cobra tuh ketangkep pas makan cobra biasa Pak Ustadz. Pas makan cobra hitam. Jadi ketika si Aki tuh lihat, wah katanya lagi makan cobra lagi, diambil lah. Jadi dipegang tuh, ada fotonya Pak Ustadz, ntar kasih ke Pak Ustadz. Ini satu dia pegang king cobra ini yang gede, satu pegang cobra biasa yang jadi makanannya. Nah cuma netizen jadi salah fokus Pak Ustadz. Jadi ketika Panji upload videonya, kan bukan 2 tuh katanya, ada 3 ular katanya yang ditangkap si Aki, katanya satunya gelantungan. Ular si Aki. Itu namanya ular kena AC 2 PK. Ini kacau Pak Ustadz, jadi geger itu. Nah hari ini Panji bawa juga Pak Ustadz. Anaknya nanti kalau Pak Ustadz mau lihat ada di mobil, atau Panji lihat. Jadi biar bisa langsung lihat king cobranya. Pak Ustadz kan belum pernah kan lihat ular king cobra gitu kan. Takut juga dia pemirsa. Di rumah dia banyak di belakang. Apaan? Kecoa. Saya yang kabur Ustadz. Serius? Iya. Ular berani, kecoa kagak berani. Payah nih. Nggak kayak saya. Saya aja takut juga.
Kalau saya sama ular takut, kalau ini takut bini. Sama. Iya. Ngomongin diri sendiri dia. Jadi ada ini Pak Ustadz, ada gosip di antara subscriber Panji itu. Jadi Kak Panji tuh katanya takutnya tuh sama orang tua, katanya, sama Allah, kemudian katanya sama istri, terus yang keempatnya sama kecoa. Kecoa. Berarti harus di-prank kapan-kapan. Aduh, jangan. Kemarin terakhir sama Raffi di prank saya pakai kecoa beneran Pak Ustadz. Wah kacau. Balikin lagi kan dia takut rambutan. Ini prank pakai king cobra Pak Ustadz. Dia kasih kecoa, dia kasih king cobra lari juga dia. Itu sih bukan ngeprank lagi. Nah justru kita mau nanya nih, Iya, kita nggak ngerti masalah ular. Jadi ular itu kalau king itu berarti udah yang paling gede. Ya, Pak, disebut king tuh karena dia raja dan dia itu pemakan ular. Jadi pemakan sesamanya Pak Ustadz, kanibal. Gitu. Kayak jeruk makan jeruk dong. Jeruk. Nah, ini juga kemarin ada juga Panji sempat dapat serahan rescuean king cobra yang kurus. Kalau rescuean tuh maksudnya apa, Bang? Jadi kan di rumah Panji itu ada dua program nih Pak Ustadz. Program penangkaran ular yang memang eksotik dan hias. Jadi yang Panji beli dari penangkar, kemudian Panji tangkarin lagi buat nantinya kebutuhan hobis. Jadi biar hobis tuh nggak ngambil dari alam. Gitu. Itu bisa dijual Pak Ustadz. Hobis tuh yang hobi maksudnya? Hobi, ya, yang hobi piara ular. Kayak misalkan kayak Pak Ustadz suka piara kucing nih. Nanti kan kalau beli kucingnya pasti ke peternak kucing kan, kayak gitu. Nah, Panji peternak ular hiasnya gitu. Ular yang memang bisa dibilang diternakan untuk dipelihara oleh hobi. Jadi nggak ambil dari alam akhirnya. Jadi ular yang di alam pelestariannya aman. Tapi itu Bang Panji sendiri sebelum ular itu bisa dilestarikan, awalnya juga belum jinak. Itu udah jinak. Kalau yang nangkep pertama. Kalau itu bukan tangkapan alam soalnya Ustaz. Kalau yang untuk tangkaran itu Panji dapat memang dari penangkar dan ular-ular yang dari penangkar itu juga memang dari penangkar lagi biasanya gitu. Jadi sudah generasi ke seberapa gitu dan itu memang udah hasil penangkaran semua. Nah, ada program satunya namanya Anima Rescue. Jadi itu untuk konservasi Pak Ustadz. Jadi Panji nampung ular-ular yang memang konflik sama masyarakat, yang masuk rumah, kemudian yang biasanya kan orang kalau lihat ular dipukul Pak Ustadz, tapi masih hidup. Nah, itu kita selamatin, kita rawat sampai sembuh, nanti kita cariin hutan yang emang jauh dari masyarakat, kita rilis, kita lepas lagi. Itu ada program konservasinya juga gitu. Iya. Jadi Panji tetap pelihara ular, tapi bukan ular yang dari alam. Betul. Nah, sedangkan ular yang dari alam kita selamatkan. Nanti kita lepaskan lagi. Gitu. Nah, kalau kayak kemarin Garaga, ini belum sempat lihat Garaga. Iya. Garaga punya di sini namanya Gara-gara. Kalau Garaga tuh jenis king cobra juga. King cobra Pak Ustadz. Garaga itu king cobra dan memang kebetulan nih yang bikin unik dari Garaga ini dia cerdas. Jadi Panji itu kan sering banget nge-rescue king cobra alam, tapi jarang yang punya kecerdasan kayak Garaga. Apa itu yang membuat pembedaan kecerdasan Garaga dengan yang lain? Garaga ini uniknya adalah dia itu ketika bertemu dengan orang lain di luar orang di tempat rescue di shelter, itu dia akan memperlihatkan sikap ramah atau tidak. Misalkan kayak Irfan Hakim waktu ke rumah Pak Ustadz, itu bener-bener Garaga tuh ngamuk, nggak suka. Entah kenapa gitu ketika emang Irfan ke rumah tuh dia bener-bener ngamuk, bener-bener marah, bahkan Panji pun diserang berkali-kali. Terus kalau ketemu sama cewek, mau cakep mau enggak, yang penting cewek, itu jadi jinak, jadi tenang. Iya Pak Ustadz. Kalau cewek tomboy ini bisa ngebaca nggak tuh ya? Pokoknya cewek Pak Ustadz. Yang penting cewek, dia mau tomboy mau apa juga dia tahu itu cewek, dia tenang. Tenang banget. Iya, termasuk sama ranjang berarti negaranya. Itu nggak tahu kenapa, makanya netizen tuh sukanya sama Garaga tuh karena dia gitu. Jadi sikap itu bisa nganalisa orang. Beda sama king cobra lain kan, lu mau cewek mau cowok digigit aja kan, galak. Kalau Garaga kita bisa pilih-pilih program. Pilih-pilih program juga. Jadi kalau misalkan mau program apa nih? Program TV, mau program undangan apapun itu dipilih sama dia. Jadi kalau misalkan malamnya aku bilang Garaga, besok kita ke, maaf ya nggak bilang merek, ke program ini. Itu dia nggak suka nih. Gigit Pak Ustadz. Wah, jerang. Berarti nggak mau. Tapi kalau misalkan pemandunya misalkan kayak Om Deddy gitu kan, programnya dia Garaga, tolongin dong, besok kita ke programnya Om Deddy ini, lo bisa terkenal. Itu dia, bahkan di podcastnya Om Deddy Kolbuser itu Garaga nggak nyerang sama sekali, jadi kayak udah jinak, diem aja. Nah, itu di situ Pak Ustadz istimewanya dia. Iya Pak Ustadz. Jadi unik-uniknya Garaga tuh kayak gitu. Dia bahkan Om Deddy aja itu sempat bingung. Maksudnya sempat bingung, ini jinak, nggak ada ular jinak Om. Terus ini bisa aja lo buang? Enggak, Panji buktiin kan waktu itu di podcastnya, Panji masukin ke gelas nih Om tuh, itu masih ada taringnya nih bisanya masih ada. Bingung dia, kok bisa gini ya?
Nah ini bisa galak Om, dia milih-milih acara nih. Ke acara Om dia tahu ini acara keren. Jadi dia berusaha tenang. Tapi kalau ke acara yang dia nggak mau, ngamuk Om. Iya Om, berapa kali bawa ke acara TV ngamuk. Kalau yang pas ngamuk di acara bintang tamunya lah. Banyak Om, Pak Ustadz banyak di beberapa acara dia sempat ngamuk juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau ketemu Pak Ustadz dia tenang ya Pak Ustadz ya. Berapa kali ketemu Pak Ustadz tenang. Sorry Bos. Ketemu di tim juga gara-gara tenang. Enggak, gara-gara dia ngomong begini gue jadi ngeper sendiri. Ntar dia ketemu gue ngamuk lagi. Bisa begitu lucu. Dan ular tuh sebetulnya nggak semuanya beracun atau berbisa Pak Ustadz. Oke. Jadi kan kalau orang itu kan menganggap bahwa semua ular itu berbahaya. Betul. Bahwa semua ular itu berbisa. Padahal di satu sisi ular itu memiliki peran yang sangat baik untuk ekosistem dan lingkungan. Oke. Jadi seperti dia adalah pemangsa tikus alami, kemudian penyeimbang ekosistem secara alami gitu. Nah, nggak semua ular itu berbisa Pak Ustadz. Jadi misalkan kita ambillah koalisinya tuh 100 ular. Dari 100 ular itu cuma 20 ular yang mematikan. Sisanya itu adalah ular-ular tidak berbisa dan berbisa menengah yang memang mereka adalah pemakan tikus alami. Gitu. Makanya nanti Panji juga kebetulan bawa piton yang ternakan. Jadi kalau Pak Ustadz tidak geli, hanya takut. Kalau takut kan berarti takut digigit aja. Betul. Berarti kan kalau misalkan memang ularnya aku jamin jinak dan nggak gigit, berani pegang dong. Harus berani. Geli juga sih. Ada juga Pak Ustadz kebetulan yang emang bersih. Maksudnya bersih tuh itu ular piaraan dari kecil, hasil ternakan dan warnanya bagus banget. Jenis piton. Nah, kalau untuk yang agresifnya ada yang rescuanya kebetulan memang aku tadi habis dari station dan mampir dulu ke sini, dibawa juga yang king cobra-nya. Nanti ada perbedaannya. Gitu Pak Ustadz. Dilepas aja sini nggak apa-apa. Ini para pemirsa ngomong-ngomong mau tahu juga nih, berapa banyak sekarang yang dibawa sama Kang Panji nih? Panji bawa 2 ular dan 1 iguana. Kebetulan kan Panji tuh pengen ngasih hadiah hewan peliharaan untuk Abizar. Karena kan janjian juga sama Pak Ustadz mau ketemu Abizar hari ini. Abizar tadi udah di ane WA, udah on the way dia. Oh siap Ustadz, kita tunggu Dikit lagi kayaknya udah mau datangnya ya. Nah, harusnya kan Panji pengennya tuh ngasih ular, cuma kan takutnya Abizar belum ngerti cara miaranya. Betul. Kalau iguana ini kan dia lebih simpel miaranya Pak Ustadz. Jadi cuma dikasih makan toge sama sosin, itu udah dia makan. Sosin itu apa sih? Sawi. Sawi hijau Pak Ustadz yang buat mie ayam. Hijau. Itu bahasa mana sosin? Bahasa Purwakarta Pak Ustadz. Sosin. Sosin bukan yang film lu dari Jepang. Bukan itu apa? Osin. Film nama apa? Ayo lagi siapin iguana. Jadi cuma toge sama sosin tadi. Toge sama sawi, ya sosin sama itu Pak Nggak Ustadz. boleh gitu pakai mie kuah di sausin. Itu nanti Abizar yang makan Pak Ustadz. Nih, Bang Panji, yang aneh penasaran, Bang Panji ini memang udah berani sama ular. Emang udah itu harus bakat apa dilatih sih? Kalau kayak ngelukis kan ada yang benar-benar bakat alami, ada yang harus latihan. Kalau Panji tuh memang dari kecil Pak Ustadz. Jadi waktu kecil tuh Panji emang beda sama anak lain. Panji punya kebiasaan aneh juga, suka makan telur mentah, daging mentah gitu waktu kecil tuh. Terus kalau orang mungkin anak sebaya Panji waktu itu sukanya nyari main tanggal gitu ya, gangsing kayu tuh, gundu. Kalau Panji nyari ular. Ada videonya nanti Panji kasih ke Pak Ustadz, video dokumentasi Panji pas kecil, pas Panji pegang-pegang ular waktu kecil. Itu masih ada? Masih ada Pak Ustadz dokumentasinya. Mantap. Itu jadi bukti lah nanti ya, jadi nggak cuma cerita bahwa aku emang dari kecil udah punya bakat dekat sama ular. Bahkan ular kobra, ular welang, ular piton tuh Panji umbar di rumah. Masuk-masuk ke rumah tetangga nggak gigit ular-ular tuh. Sama waktu aneh ke rumahnya. Anaknya bos, yang lain main gundu. Ular ditebar-tebar. Ular ditaruh di kresek. Astagfirullah. Kalau kita mah mendingan main ular tangga dah. Ular beneran. Ular beneran. Itu berapa tahun? Bapak, gimana anak? Aufa tuh 6 tahun Pak Ustadz. Aufa itu perempuan. Aufa tuh laki. Oh, laki. Jadi Terus waktu kemarin anak di semua sini berapa ya. emang? Anak 2. Anak Anak 2. 2. Jadi yang satu tuh cewek udah kelas 6 sekarang. Alhamdulillah. Dia Nah, juga doyan tuh. Enggak, kalau yang gitu. cewek kayak mamanya, jadi kurang suka sama hewan. Oh, tapi kalau yang laki Kalau yang baru laki hewan. kelihatan suka banget Pak Ustadz, mungkin turun-nurun ya. Iya. Cuma kan Panji juga takut lah kalau misalkan anak kita kenapa-napa. Benar. Jadi Panji batasin. Oh iya, Jadi iya, Panji pasti. kasih ular-ular yang tidak berbisa aja kayak yang waktu ngasih ke Pak Ustadz kan ular hijau, pucuk itu kan nggak Iya. berbisa itu, Iya, iya. aman gitu kan. Tapi kalau kobra enggak Pak Ustadz karena Itu yang dibawa Aufa Bang Panji, sorry, itu
nyari, dia sendiri nyari apa Bang Manji kasih? Itu sebetulnya pakan king cobra Pak Ustaz. Makan coba dimain. Pakan king cobra itu. Jadi king cobra makan ular lagi nih, nggak makan tikus, nggak makan hewan lain. Nah, karena posisinya memang ada, dia lihat, ada ular nggak berbisa. Itu kadang dia minta ke Alpri, kalau nggak ke Kapa, ke yang kerja di rumah, itu dipegang sama Ufa. Yang anak-anak juga kan, kalau bisa nggak dikasih juga suka nangis ya. Kelonjotan gitu Pak Ustadz. Gitu. Ternyata ini kita karena bukan kelamaan, dari dulu di dunia dakwah kan, nggak tahu-tahuan masalah reptil, ada ilmunya juga ternyata. Iya. Likulli syai'in maziyah, tiap segala sesuatu itu pasti ada punya kelebihannya. Dan tiap sesuatu itu pasti ada ilmunya. Makanya kan ada kata-kata apa sih? Idza wusidal amru li ghairi ahli fantaziru sa'ah. Apabila suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, nunggu hancurnya. Nah sekarang kita ceramah, iya kan? Suruh megang garaga, mampus. Apa kita tuker? Kita megang garaga, Bang Manji ceramah. Hancur semua. Hancur semua. Masing-masing punya kelebihannya para pemirsa kan gitu. Makanya juga ya itu dia. Nah sekarang kolaborasi model macam kayak begini kan unik ya kan, antara Ustaz sama yang ahli hewan kan gitu kan para pemirsa. Ya cuman gue juga kagak mau kayaknya rasanya jadi Panji kan. Iya nyoba dikit-dikit boleh lah. Contoh Bang Manji ini bisa terapi ya, terapi supaya berani sama bisa Pak Ustadz. Oh gitu. Ya, jadi sebetulnya lebih ke bukan terapi apa sih, lebih ke mencoba aja. Okay. Jadi sebetulnya lebih ke mulai kita lihat dulu dari kenapa sih orang tuh banyak suka ular. Betul. Bahkan beberapa artis terkenal, contohnya Aura Kasih gitu ya, itu piara ball python banyak di rumahnya. Oh iya? Iya Ustaz, dia piara ball python beberapa ekor gitu. Itu kenapa kok sekelas Aura mau gitu loh miara ular. Berarti kan ada nilai jual tersendiri dari hewan ini gitu loh. Nah, kalau kayak kita nih yang nggak ngerti ular, pengen punya ular satu, itu Kan udah punya Ustaz, izin. Kadang-kadang ya. ular kadut. Kagak disambung-sambungin banget. Gue edit apa kagak deh? Tapi ularnya beda sama yang punya aki-aki tadi dong. Beda Ustaz. Beda. Kalau yang punya aki-aki namanya ular peot. Tolong pemirsa mau dimaafin ya. Tergantung netizen mikirnya kemana ini. Aduh ya Allah. Iya, pertanyaannya sih sebenarnya simpel, sederhana para pemirsa ya. Manfaatnya apaan buat melihara ular kayak begini? Terus miara hewan-hewan liar ya bisa dikatakan gitu ya. Udah gitu ganas gitu kan yang membahayakan. Ada duitnya emang gitu kan.